Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 22. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika pada usaha dan energi. Kita lihat pada soal yang pertama. Sebuah balok dengan massa M sedang bergerak di atas permukaan lantai licin menuju bidang miring diam dengan kemiringan theta dan ketinggian H seperti pada gambar. Jadi ini mau bergerak sampai ke ketinggian H ya. Asumsikan semua permukaan adalah licin. Yang A, jika bidang miring terikat pada lantai, berapakah kecepatan awal minimum balok untuk mencapai puncak bidang miring? Ini ketinggian H ya. Kemudian yang B, jika bidang miring terikat pada lantai dan balok memiliki kecepatan awal V yang mampu terbang melewati puncak bidang miring, tentukan jarak horizontal antara tepi vertikal bidang miring dan balok ketika mencapai tanah. Berarti jatuh ya di tanah di sini berdasarkan ukuran vertikal dari bidang miringnya ya. Kemudian yang C, misalkan bidang miring yang bermassa M dan balok mampu bergerak bebas di atas tanah. Berarti balok itu relatif terhadap bidang miring ya. Berapakah kecepatan minimum balok ya untuk mampu mencapai bidang miring? Kita bahas bersama-sama. Yang A, V minimum berapa balok sampai ke puncak bidang miring. Yang B, X-nya berapa balok mencapai tanah. Kemudian V minimum antara M kecil dengan M ya, bergerak bebas, berarti balok dengan bidang miring bergerak bebas. Kita lihat pada soal yang A ya, balok akan mencapai puncak bidang miring yang terikat pada lantai, maka energi kinetiknya sebanding dengan energi potensial pada posisi H ya. Sehingga energi kinetik sebanding dengan energi potensialnya, maka setengah M V kuadrat sama dengan MGH. Sehingga V kuadrat sama dengan 2GH atau V minimum yang dicapai oleh balok supaya bisa sampai ke posisi H sebanding dengan akar 2GH. Ini adalah persamaan yang pertama yang kita inginkan, syarat minimum yang harus dicapai oleh balok supaya sampai bidang miring adalah akar 2GH. Ini soal yang A. Soal yang B, X-nya berapa balok mencapai tanah. Balok M lepas dari puncak bidang miring adalah V aksen ya. Sebelumnya memiliki kecepatan V kan itu ya. Sebelumnya memiliki kecepatan V sebagai kecepatan awal, maka energi yang berlaku ya pada awalnya sama dengan pada akhirnya ya. Maka setengah MV kuadrat sama dengan setengah MV aksen kuadrat ditambah MGH. Ini pencapaian supaya bisa tercapai untuk di titik posisi H dan bisa lepas dari bidang miringnya. Maka persamaannya menjadi V kuadrat sama dengan V aksen kuadrat ditambah 2GH. Inilah yang kita inginkan. Maka ya, kita ambil menjadi
V aksen ini ya sama V aksen kuadrat sama dengan V kuadrat dikurangi 2GH, maka V aksen sama dengan akar dari V kuadrat dikurangi 2GH. Ini syarat supaya bahwa balok itu bisa lepas dari permukaan bidang miring. Ya, kita lanjutkan persamaan gerak pada balok M. Ini persamaan pada balok M ini yang kecil ya, ini adalah M besar, maka ada sumbu X, ada sumbu Y, searah sumbu X, searah sumbu Y, maka resultannya adalah V aksennya. Maka pada arah Y ya, sehingga Y sama dengan negatif H, maka di sini sebagai acuannya sama dengan 0 di sini ya, maka Y sama dengan negatif H. Persamaan pada benda M adalah melakukan gerak parabola, maka Y sama dengan V aksen sin theta T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini adalah persamaan pada gerak parabola, demikian ya. Maka menjadi ya negatif H itu sama dengan V aksen sin theta T dikurangi setengah GT kuadrat ya. Sehingga ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat setengah GT kuadrat dikurangi V aksen sin theta T dikurangi H sama dengan 0. Maka T-nya harus dicari dengan akar persamaan kuadratnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita identifikasi ya bahwa A sama dengan setengah G, kemudian B negatif V aksen sin theta ya, T-nya tidak ada ya, B sama dengan negatif V aksen sin theta, maka B kuadrat adalah V aksen kuadrat sin kuadrat theta, T-nya tidak ada ya. Kemudian C adalah H negatif H, maka 4AC adalah negatif 2GH setengah ya. Ini setengah ya. Setengah G dikalikan 4 dikalikan H masih ada negatif 2GH. Maka T-nya sama dengan ya, ini karena negatif menjadi positif di sini, V aksen sin theta plus minus ya. Ini dikuadratkan ditambah plus minus dari akar V kuadrat sin kuadrat theta, karena ini negatif ya, maka menjadi positif 2GH dibagi dengan G. Inilah waktu yang dibutuhkan oleh balok untuk mencapai tanahnya ya, sehingga T itu sama dengan ya, yang memenuhi syarat ya, maka yang bertanda positif, maka T sama dengan V aksen sin theta ditambah akar dari V aksen kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH dibagi dengan G. Jadi yang positif dengan negatif kita ambil yang positifnya ya. Kemudian pada sumbu X, arah pada sumbu X belum kita lakukan, sekarang kita lakukan bahwa ya, Vx-nya sama dengan V aksen cos theta. Ini yang bersifat tetap, maka V aksen cos theta, sehingga jarak horizontal pada baloknya X itu sama dengan Vx dikalikan dengan T sama dengan V aksen cos theta dikalikan dengan T. Persamaan 3 sudah ada waktunya, sehingga V aksen cos theta dikalikan V aksen sin theta ditambah akar dari V aksen kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH dibagi dengan G. Sehingga ya X-nya itu ya sama dengan cos theta. V aksennya dikuadrat dikalikan, maka V aksen kuadrat sin theta ditambah V aksen ya, akar dari V aksen kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH dibagi dengan G. Inilah jarak yang dipenuhi, yang diperbolehkan berdasarkan waktu yang ditempuh benda untuk sampai ke tanah pada persamaan 3 ini, sehingga X-nya inilah persamaan yang diinginkannya. Kemudian ya kita lanjutkan pada X-nya itu menjadi ya
Kita tuliskan lagi, X itu sama dengan cos theta dikalikan V aksen kuadrat sin theta ditambah V aksen dikalikan V aksen kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH dibagi dengan G persamaan 4. Untuk nilai V aksen sama dengan V minimum, ya. Berarti V minimum sudah ada tadi, ya. V minimum itu ketemunya adalah akar 2GH, kan itu, ya. Akar 2GH. Maka dengan demikian, nah ini V minimum adalah akar 2GH, maka persamaan X-nya menjadi, ya, cos theta dikalikan 2GH, ya. Ini kuadrat maka menjadi 2GH sin theta ditambah akar 2GH, ya, dikalikan akar 2GH dikalikan sin kuadrat theta ditambah 1, ya. Maka ini, ya, kalau dipisahkan, diuraikan, maka akar 2GH dikalikan akar sin kuadrat theta ditambah 1. Maka akar 2GH kali akar 2GH itu menjadi 2GH. Maka dengan demikian, inilah hasilnya, ya. 2GH. G dibagi G adalah 1, maka persamaannya menjadi 2H. Ya. Ini 2H, di sini 2H, maka dikeluarkan, kita ringkas persamaannya, X sama dengan 2H dikalikan sin theta cos theta ditambah cos theta dikalikan akar dari sin kuadrat theta ditambah 1. Ini adalah persamaan 5 setelah menggunakan V aksen sama dengan V minimum. Jarak yang diperbolehkan itu sebanding dengan 2H dikalikan sin theta cos theta ditambah cos theta akar sin kuadrat theta ditambah 1. Inilah X yang diperbolehkan secara keseluruhan pada soal nomor B, ya. Sekarang kita lihat pada soal nomor C, berapakah V minimum apabila balok dan bidang miring bergerak bebas. Artinya balok M kecil ini relatif terhadap M besar, ya, mengikuti gerakan dari balok bidang miring, ya, sehingga balok itu diam relatif terhadap bidang miring saat balok mencapai puncaknya dengan kecepatan V. Maka hukum kekekalan momentumnya adalah MV minimum, ya, karena balok itu harus mencapai ketinggian H pada waktu persamaan sudah diketemukan V minimumnya adalah akar 2GH di sini nanti, ya. Maka MV minimum sama dengan M ditambah M kecil dikalikan dengan V. Ini setelah terjadi momentum, maka kecepatannya sama karena balok pada M kecil relatif diam relatif terhadap bidang miring. Sehingga V-nya itu sama dengan M kecil V minimum dibagi M ditambah M kecil sebagai persamaan 6. Hukum kekekalan energinya kita ikuti dari sini, ya. Maka setengah M kecil V minimum kuadrat sama dengan setengah M ditambah M kecil V kuadrat ditambah pencapaian ketinggian pada waktu H, ya. Maka kalau kita ambil faktornya menjadi, ya, M kecil V minimum kuadrat sama dengan M ditambah M kecil V kuadrat ditambah 2MGH. Maka persamaan 6 masuk pada persamaan 7, sehingga, ya, M kecil V minimum kuadrat itu sama dengan M ditambah M kecil dikalikan M kecil V minimum dibagi M ditambah M kecil dikuadratkan ditambah 2MGH. Ini persamaan 6-nya di sini, ya. Ini karena ada unsur yang sama, maka masih ada M ditambah M kecil. Maka M kecil V minimum kuadrat sama dengan M kuadrat, ya. V minimum kuadrat dibagi dengan M ditambah M kecil, ya, maka ditambah 2MGH. Ini ada M, di sini ada M, di sini ada M pada M kecil, maka kalau dibagi di sini masih ada M, ya. Sehingga
V minimum kuadrat sama dengan M kecil V minimum kuadrat dibagi M ditambah M kecil ditambah 2GH. Ya. Maka berapakah V minimum balok supaya bisa mencapai puncak titik pada titik ketinggian H? Nah, maka dengan demikian V minimum kuadrat ini dipindah ke ruas kiri, ya, maka menjadi negatif M dibagi M, negatif M kecil dibagi M ditambah M kecil, ya, negatif M kecil dibagi M ditambah M kecil, ya, maka V minimum kuadrat dikalikan 1 dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil sama dengan 2GH, ya. Sebenarnya dasarnya sudah diambil bahwa V minimumnya tadi adalah akar 2GH, ya. Ini sudah menjadi dasar bahwa V sama dengan akar 2GH nantinya. Maka dengan demikian ini disamakan penyebutnya M ditambah M kecil dikurangi M, masih ada M, ya. Maka ya V minimum kuadrat itu dikalikan M dibagi dengan M ditambah M kecil sama dengan 2GH. Maka ya V minimumnya dibalik di sini, ya, dibalik faktornya V minimumnya sebanding dengan akar dari M ditambah M kecil dibagi M dikalikan 2GH. Jadi syarat balok untuk bisa mencapai titik puncak pada waktu balok bidang miring, ya, itu bergerak bebas, maka V minimumnya sama dengan akar dari M ditambah M kecil dibagi dengan M dikalikan 2GH. Inilah yang diinginkan pada soal nomor C. Dari A sampai C sudah kita bahas semuanya, ya. Semoga kita bisa memahami dan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan pada usaha dan energi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.